Seringkali ketika di DM ya dari Instagram atau TikTok, bagaimana networking kalau kita introvert? Itu kata-kata yang banyak sekali teman-teman tanyakan kepada saya. Memang nggak gampang teman-teman ya. Kayak saya sekarang take video ini aja, meskipun saya orangnya ekstrovert aja, kita lumayan berat bagi saya untuk mulai bikin-bikin video seperti ini. Tapi nggak ada masalah ya buat teman-teman. Saya ada beberapa tips-tips tertentu untuk kalian bisa kita share bareng-bareng. Ya kita ngomongin ringan-ringan lah intinya ya. Karena memang nggak semua orang bisa ekstrovert gitu loh. Tapi apakah menjadi introvert adalah penyebab utama untuk tidak bisa networking? Jadi mungkin introvert nggak banyak bicara, tapi dengan tidak banyaknya bicara, biasanya orang-orang introvert itu lebih observatif atau lebih observan. Dia adalah pengamat yang baik, pemikir yang handal, karena biasanya orang yang introvert justru dia menjadi seorang pengamat yang baik, menjadi mercusuar bagi beberapa masalah-masalah yang tidak bisa dipecahkan. Di sana juga banyak yang introvert, tidak banyak orang yang pandai bicara, karena bagi saya ya, kadang memang kalau misal teman-teman memaksa orang lain, pemimpin daerah, kayak misal wali kota, bupati, ataupun kemudian tokoh-tokoh tertentu, pengusaha, itu mereka tuh kadang-kadang nggak dianugerahi oleh public speaking yang bagus. Mereka ini memang ada orang kompetensinya juga bukan yang public speaking gitu loh. Kita tahu bahwa seperti Pak Jokowi, kita tahu beliau bahasa Inggrisnya juga ya gitulah ya kan, nggak terlalu ini. Cuma apakah kemudian beliau tidak bisa memimpin, ya bisa dirasakan sendiri lah. Ya mungkin ada plus minusnya. Ketika saya berkata seperti ini pasti ada pro kontranya. Tapi kalau kita tahu ya, dari tokoh-tokoh yang ada di dunia itu seperti Xi Jinping, kita lihat Xi Jinping ini teman-teman kalau misal cari pidato tentang Xi Jinping itu justru susah loh untuk menemukan pidatonya Xi Jinping yang panjang gitu, susah. Pada waktu itu beliau pernah pidato ya, ini adalah videonya ketika beliau pidato. Ini pidato yang spektakuler menurut saya. 45年的中美关系历经风风雨雨，给我们不少重要启示。两国应该做伙伴，而不是当对手；应该彼此成就，而不是相互伤害；应该求同存异，而不是恶性竞争；应该言必信，行必果，而不是说一套做一套。我提出相互尊重、和平共处、合作共赢三条大原则，既是过去经验的总结，也是走向未来的指引。 Kenapa jadi spektakuler? Karena saya pikir memang jarang sekali kita mendengar atau melihat Xi Jinping untuk ngomong ya. Begitu pula dengan Vladimir Putin gitu loh. Maka Vladimir Putin ketika berpidato seperti ini, в голову пришел анекдот, который недавно рассказывал своим коллегам. Мне один приятель из Германии его рассказал недавно. Семья. Папа спрашивает сын спрашивает у папы: папа, почему так холодно? А он говорит: потому что Россия напала на Украину. Ребенок спрашивает: а мы здесь при чем? А мы ввели санкции против русских. Зачем? Чтобы им было плохо. А мы что, русские? nah, dengan kata-kata seperti ini, Vladimir Putin akhirnya dia menjadi sebuah ikonik ya, bahkan banyak yang menirukan juga. Jadi memang teman-teman itu adalah tipikal quiet leader. Jadi mereka itu yang memang do action ya, tidak harus kemudian mereka pandai berbicara atau pandai public speaking. Karena memang kalau misalnya kita menatap public speaking ya memang susah gitu loh. Faktanya saya juga ini masih kaku mungkin cara ngomongnya, saya perlu penyesuaian tertentu ya. Kan kita bisa harus kontrol, tenang, disiplin ya, dan terstruktur tentunya. Dan tidak semua orang memang dianugerahi dengan public speaking yang bagus. Jadi ya kalau misal kita baca bukunya The Introvert Guide of Making Difference ya, itu kalau nggak salah adalah bukunya Jennifer Kim Wheeler di tahun 2013, yang dimana isinya kurang lebihnya adalah introvert itu mendengar dengan empati, mengajukan pertanyaan yang tepat, dan membangun kepercayaan dengan jangka panjang. Artinya apa? Pengaruh introvert itu lahir dalam kedalaman, bukan sebuah volume. Jadi ada quotes yang cukup bagus ya. Dalam dunia yang dikendalikan informasi, kekuatan sejati bukan ada pada jumlah, tapi kedalaman sebuah relasi. Ketika kita berbicara tentang orang yang introvert, saya teringat Amancio Ortega ya.
Beliau ini adalah seorang yang punya brand namanya Sorba yang pertama, kemudian jadi Zara, jadi Stradivarius dan lain sebagainya macam, di mana itu jual pakaian sama kayak jualan saya sebenarnya ya. Ketika di tahun 1970-an beliau juga menghasilkan sebuah karya-karya yang tidak dipasarkan sendiri, tapi memang karya-karyanya dia itu lebih banyak dipasarkan orang lain. Jadi bagi saya pribadi juga ada aspek penting yaitu 3K, yaitu konsisten secara kualitas, konsisten secara kuantitas, konsisten secara harga. Apa itu? Konsisten secara kualitas adalah konsisten di mana produk kalian memang harus terus bagus, produk kalian juga harus terus konsisten ya secara kualitasnya, bahannya nggak jadi jelek, jahitannya juga rapi dan lain sebagainya macam. Kalau pengusaha fashion, pengusaha parfum pun sama, mungkin kualitasnya jangan pernah dikurang-kurangi. Konsisten secara kuantitas, karena kalau penjualan bludak tapi kalau nggak kuantitasnya nggak banyak juga percuma. Kalian juga di situ hanya full dengan PO tapi nggak pernah bisa dimonetisasi. Kalau konsisten harga tentunya ya kita tidak bisa boleh juga memainkan harga seenak-enaknya. Jadi kalau misal kita mau untuk bicara fair teman-teman ya, ternyata dalam kehidupan ini juga kita harus menjadi public hearing ya. Jadi kita hanya public speaking saja juga kalau terlalu banyak ngomong ketika ketemu orang juga nggak terlalu bagus juga. Makanya kita juga harus ada public hearing juga, di mana memang orang yang introvert itu cenderung lebih banyak mendengar dan menjadi seorang yang receiver yang baik ya. Jadi network itu cukup 5 itu udah menurut saya udah bagus ya. Artinya orang yang selalu kontak dengan kita tiap hari itu mungkin 5 orang. Di mana memang ada quotes yang menarik, maka teman-teman jangan pernah bangga punya teman segudang, tapi ketika ada masalah gudangnya itu kosong. Lebih baik kalian punya 3 orang teman yang ketika kemudian ada masalah, teman itu akan membantu kalian dengan segudang idenya. Jadi buat teman-teman yang kemudian memang introvert ya, kita bisa ngobrol-ngobrol juga mungkin melalui DM, melalui sebuah grup ya, kita diskusikan bersama. Banyak ilmu-ilmu yang sebenarnya nggak cuma saya nge-share, banyak konten-konten kreator lain yang ilmunya bagus-bagus, banyak juga para pengusaha yang nggak harus banyak sekali relasi, ya mereka juga bisa sukses dari kalau misal teman-teman berkata kepada saya introvert, ya tetap kalian bisa sukses kok meskipun kalian introvert. Kalau misal kalian memang mau untuk belajar menjadi ekstrovert, sebenarnya ada caranya juga ya. Caranya seperti apa mungkin nanti kita akan sambung di lain waktu. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau mau bernetworking kita ke Soreva tentunya. Terima kasih.